Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriansyah dengan NIM 230311000066 dari kelas praktikum manajemen basis data kelas B. Di sini saya akan mempraktikkan cara normalisasi data. Nah, ini di depan kita ada data yang belum normal ya, atau UNF. Nah, ini data tampilan awalnya. Kita masuk ke UNF 1. Nah, ini satunya seperti ini. Nah, untuk perbaikannya sendiri itu kan pada tahap UNF semua data dari soal masih digabung dalam satu tabel besar tanpa pemisahan entitas. Nah, jadi ini kita setting dulu. Terus jiwa ini juga tinggal copy aja dari atasnya. Paste. Ini kita pindahin, kita lengkapin dulu. Tinggal gini-gini aja. Kalau ketik aja sampingnya ST09 3 RS RSK udah. Nah, di UNF ini kan tabelnya datanya masih belum normalisasi, semua atribut masih sempurna. Untuk itu kita masuk ke NF1, NF utama ya. Kita dibuat NFD. Kita di sini. Nah, kita namain dulu. Nah, ini kita buat sebagai tabel dokter. Tabel dokter. Nah, 1N, 1N. Salah. Udah. Nah, pertama itu kita langsung aja. Kita ambil ID dokternya. Nah, ID dokter, nah ini ID dokternya. Copy. Nah, kita copy masuk ke sini, terus masukin aja, tinggal paste. Rapiin, masuk lagi, kita ambil nama dokternya. Copy lagi, pindah lagi ke sini. Setelah itu ambil lagi di spesialisnya. Yang salah, kita masuk lagi, copy. Nah, kita mulai dari dokternya kan. Nah, itu lagi, terus spesialis. Nah, spesialis ini kan saling berhubungan. Nah, ini untuk ZRF-nya sudah normal bagian dokter. Nah, kok spesialis? Salah. Nah, bukan spesialis ya. ID spesialis. Oh, benar. Udah bagus. Nah, pada ini kan langkah. Nah, setiap pasien hanya punya satu baris data. Nah, ini nama dokternya itu seperti ini. Nah, tabel ini kita rapikan dari satu nih. Nah, terus kita buat lagi untuk pasiennya. Kita ambil ID pasien.
Kopi tulisan pastanya. Setelah itu ambil lagi nama pasiennya. Salah guys, ketekan ulang, kita ulang lagi. Jadinya gini. Terus untuk penyakit, nah ini tinggal nyesuaiin aja, tinggal diambil aja ini di PSP. Ini penyakit, kita copy dulu, pindah ke sini, terus pastiin, copy aja, terus tanggal. Nah, kita ambil tanggal masuk RS-nya pasien. Nah, harus segini ya. Nah, terus ID ruangan. Terakhir ada ID ruangan. Nah, lalu kita rapiin. Kita rapiin manual. Nah, setelah itu kita ganti ke tabel ruangan. Ini tabel pasien, ini dokter. Nah, kita jadiin satu aja. Kalau ini kita ganti apa dulu karena salah, namanya nggak cocok. Kita namakan satuan F. Nah, ternyata tambahan buat di sini baru untuk ruangan. Nah, untuk ruangan sendiri itu kita ambil dari yang simpel aja ya, ID ruangan sama nomor ruangan. Nah, ini ID ruangannya, tinggal copy aja segini, copy, lalu pindahin ke satuan F tadi, ntar agak ke bawah dikit. Nah, paste, terus sama ruangannya. Kita nah, jika udah, nah ini normalis data untuk satuannya sudah selesai ya. Kita pengertian dulu ruangan satu tabel ruangan. Nah, ini tabel dokter. Ini tabel pasien. Kita buat sih mudah aja biar mudah dihafal. Nah, kita lanjut ke 2NF. Nah, kita mau 2. Nah, pada 2NF ini kita membuat lebih simpel lagi ya dari di dokter tadi ya. Nah, kita ambil ID dokternya, semuanya. Nah, kita copy. Tinggal di spesialis saja. Kita copy di spesialis dulu guys. Nah, kita pindah sampai di sini.
sudah, kita rapikan dulu. Nah, pada tahap 2NF ini kita mau memecah tabel 2NF menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key agar tidak ada ketergantungan parsial. Dibentuk tabel dokter untuk menyimpan data dokter dan relasinya ke spesialis. Nah, untuk nama untuk dibentuk spesialis di tabel spesialis untuk jenis spesialis dokter. Nah, ada macam-macam. Nah, ini masih di tabel dokter ya. Nanti ada tabel spesialis juga. Nah, kita bisa untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan duplikasi data. Nah, ini kan masih sama dengan kita hilangkan, tinggal kita delete aja. Nah, ini copy aja, kita naikin ke atas. Nah, manual aja kita. Kita copy, baru pindah ke sini. Nah, kita paste. Nah, delete. Nah, kan tinggal 3 ya guys. Nah, ini sudah bisa dibuat key. Nah, ini sudah tidak bergantungan lagi. Nah, lanjut ke ini, ntar ini terang dulu biar nggak bingung. Tabel dokter. Nah, kita di posisi ini kita skip saja mungkin ya, karena terlalu lama. Jadi karena tinggal membuat itu, tinggal bisa saja sebentar. Oke. Tidak perlu kita space, langsung saja kita ambil tabel spesialisnya tadi. Nah, tabel spesialisnya di mana? Nah, ini kita buat tabelnya, kita buat tabel spesialis. Nah, ini kita buat ID dulu. Kita ambil dikit-dikit aja biar enggak kerja 2 kali. Nah, mestinya terus nah, ini kita copy ke garis. Nah, kita tambahin nama spesialisnya. Nah, ini nama spesialisnya. Kita copy dulu teman-teman. Nah, terus tinggal lagi yang bawah nih, mana dan dokter. Kita copy. Nah, tinggal kan sudah beda. Nah, untuk tabel spesialisnya seperti ini. Nah, jadi tabel spesialis. Nah, selanjutnya itu kita buat tabel pasien. Pada tabel pasien ini cukup banyak ya. Ada di pasien, ada nama pasien, terus kita tambahkan lagi. Nah, nah ada nama di pasien, nama pasien, terus ini tetap kita gunakan seperti biasanya. Nah, ini masih sama ya teman-teman, tabelnya kita copy aja semua. Nah, lalu kita pindah ke sini karena ini masih normal, masih belum perlu. Sudah. Oke, ini pasien. Nah, kita beri nama, selanjutnya kita buat tabel lagi untuk
Nah, ini untuk tabel ruangan. Kita lakukan dulu tabel ruangan. Nah, pada tabel ruangan ini tadi kita, nah ini kan kita ambil dari sini tabel ruangan. Nah, ada pertama itu ada ID ruangan dulu. Kita buat di ruangan agar tidak saling bergantungan. Belum ke copy. Terus kedua itu ada sampingnya lagi ya. Nah, ini nomor ruangan. Kita di normalisasi data ini tinggal salin-salin aja ya, karena datanya tinggal kita samakan aja. Nah, ini ada ruangan dan itu. Nah, tabel ruangan udah jadi, terus kita lanjut tadi di tabel pemeriksa, tabel periksa. Kita buat tabel periksa dulu. Ntar kita capture dulu tabel periksa. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya ID. Kita buat kita buat ID periksa dulu. ID periksa. Biar si mudah untuk nentuinnya, tinggal kita urut aja biar simple. 1, 2 sampai kan ada itu ya guys, 6 ya, kita bacakan 6 aja. Nah, lalu kita tambahin aja. Nah, kita tambahin aja ID dokternya tadi, ID dokternya yang lengkap. Nah, ini tinggal copy, pindahin lagi ke sini. Di sini kita edit terapi sama ID pasien. Nah, di pasien ini aduh. Nah, kita pindah dulu, kita rapin. Nah, di periksa ini kan masih jelek ya, kita perbagus. Oke, sudah. Oke, nah 2NF-nya udah selesai ya teman-teman. Tambahnya, ini kan sudah membentuk normalisasi yang kedua. Nah, ini menghilangkan ketergantungannya kan ada di tabel dokter sama tabel spesialis ini dikurangkan. Nah, oke, selanjutnya itu nah, kita lihat ONF-nya. Nah, oke. Nah, sudah. Benar. Kesimpulannya ini untuk ONF ini menghilangkan ketergantungan parsial dan duplikasi pada data seperti yang ada pada data tabel dokter dan tabel spesialis kan ada yang sama adanya. Nah, kita hilangkan, kita ambil yang atasnya. Nah, kita lanjut di 3NF biar tidak lama-lama, langsung saja 3NF. Nah, kan sudah. Nah, lalu kita buat untuk form. Nah, ini pada tab ini kita memastikan tidak ada keterangan transitif antar atribut non key. Jadi kita mulai dari dokter tadi, teman-teman. Nah, pertama kali kita buat tabel dokter dulu, tabel dokter. Oke, sudah kan? Nah, yang tadi itu kan, nah seperti tadi lebih baik. Nah, ini copy aja semuanya. Jadi tinggal kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, sudah masuk. Nah, ini masih sama ya tabnya teman-teman. Nah, jadi ini untuk tabel pertama kita. Nah, lalu kita buat tabel spesialis. Nah, tabel spesialis. Nah,
pada tabel sosial sini kita ambil di mana? Nah, masih sama ya, sama tadi, karena datanya sudah dipisah dan sudah normal, kita masukin sini, kita buat jadi nih. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel apa dulu ya? Pasien aja, pasien. Kita buat tabel pasien. Tabel pasien. Nah, untuk tabel pasien sendiri itu masih sama dengan yang tadi sebelumnya di 2NF tadi. Kita tinggal ambil aja datanya di sini, kita salin semuanya. Nah, kita copy biar tidak lama-lama, langsung kita kerjakan. Nah, kita paste, kita rapikan dulu. Masuk tolong subscribe ya. Nah, lalu kita buat tabel ruangan dulu. Nah, kita buat tabel ruangan. Kita tambahin tabel ruangan. Nah, untuk tabel ruangan sendiri itu kita ambil di UNR saja biar nyari. Nah, pertama itu ada ID ruangan. Nah, untuk ID ruangan kita copy. Nah, ini kan tabelnya masih belum sama semua ya, jadi kan ada yang kembar, ada yang sama maksudnya. Nah, kita hilangin. Nah, kita lihat apa yang sama. Nah, NRK sama HTN. Nah, jadi kita hilangin ini, kita hilangin. Nah, ini kita naikin. Nah, lalu ini kita naikin. Kita paste saja, kita tindih. Nah, lalu ada DRG. NRK, PAN, HTN, DRG. Nah, bentar. Oh, salah. Ini harusnya di sini, kita copy, kita letakkan sini terakhir. Nah, tabel 2 ini hapus saja. Nah, sudah. Nah, kita tambahin nama ruangan. Nama ruangan. Nah, kita ambil ini aja biar cepat. Kita ke titik NF. Nah, lalu kita paste. Kita tinggal nambahin. Nah, di DR kita ada apa? Nah, ada truk. Itu. Kita ada ruangan truk. Ketik aja, guys. Truk. Nah, jadi cukup mudah masnya titik NF ini. Nah, ini untuk di ruangan dan itu sudah selesai. Nah, kita buat ID periksa. Nah, kita buat ID periksa di sini. ID periksa. Oke. Nah, di periksa ini kita ambil dari 1NF dulu. Jadi di periksa. Nah, kalau di periksanya kan tadi di sini nggak ada. Nah, ada di 2NF di tabel terakhir. Nah, ini kan masih sama. Kita copy paste saja karena udah bisa dan udah normal. Udah jadi tinggal kita selesaikan saja. Nah, pada tabel periksa ini kan atributnya dan tanggal masuk RS hanya bergantung pada ID periksanya. Nah, makanya bukan pada kolom lain, makanya kita ambil dari 2NF tadi untuk kesamaannya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, udah. Nah, dari sini tabel 3NF-nya sudah terbentuk. Nah, ini merupakan sebuah database yang sudah optimal. Tidak ada lagi data ganda atau redundansi yang tidak perlu. Redundansi data yang tidak diperlukan. Nah, misalnya data kembar tidak diperlukan, kalau atau data-data yang lain itu dihapus atau disingkirkan. Nah, jadi kesimpulannya udah ini sudah normal.
Nah, ini sampai 3NF sudah selesai. Nah, mari kita lanjut ke RT-nya dulu. Nah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini lanjutan tadi ya teman-teman, lanjutan dari normalista tadi. 1, 2 sampai 3. Nah, di sini kita akan buat IRD-nya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu tabel, kita buat tabel seperti ini, kecil aja, nggak usah besar. Nah, terus ini kita namakan tabel pasien. Tabel pasien, lalu atribut. Nah, kita dan tambah nih, lalu kita kan, nah ini kita namakan ID spesialis. Nah, kita pakai logical, kita pakai varchar, lalu kita di size 20. Nah, ini kita pakai car, kita pakai mandatory itu karena ini PK ya. Nah, lalu kita apply, kita oke. Nah ini masih kan, nah ini kita tambah lagi atribut lagi. Bentar, salah. Kita tekan 2 kali. Nah, kita tambah lagi satu lagi. Nah, untuk atribut kita ini nama spesialis. Nama spesialis. Oke, dan nama spesialis ini logika ini di mana varchar. Kita pilih varchar, ini kita pakai 20 semua untuk size-nya. Nah, ini kan karena bukan itu, kita pakai mandatory. Nah, tabel itu udah jadi ya. Kita buat tabel baru lagi, nggak usah besar-besar lagi, nggak usah besar-besar. Nah, kita namakan tabel ruangan. Kita buat tabel ruangan dulu aja lah. Ruangan. Oh, sorry, typo guys. Nah, oke. Nah, kita coba lagi. Nah, kita buat ID ruangan. Kita pakai logical, kita pakai varchar semua ya teman-teman. Nah, di sini kita varchar, ini primary, kita apply, oke. Nah, kita tambahkan lagi nama ruangan. Kita pakai logical, tetap sama ujian. Kita cari varchar 20. Nah, kita pakai mandatory apply, oke. Nah, lanjutnya itu kita buat tabel dokter. Nah, besar karena agak banyak. Ini kita kenal tabel dokter. Langsung ke atribut plus. Nah, kita namakan lagi, kita ID dokter. Nah, terus kita pakai logical, salah, 20 size-nya primary karena PK. Nah, kita buat lagi untuk nama dokter. Nama dokter, kita tambahkan atribut nama dokter. Untuk logical, ini semuanya tetap varchar, size-nya 20. Ini kita pakai majority karena bukan primary key-nya. Kita tambah lagi satu lagi, kita buat ID spesialis. Kita logical, kita pakai varchar lagi, tetap size-nya 20. Unit card, nah kita pakai oke. Nah,
tabel dokter dan sudah selesai. Nah, tinggal kita tambahkan lagi. Kita buat di sini kecil aja, nggak usah besar-besar. Kita buat tabel spesialis. Oke lah, kita atribut aja teman-teman. Nah, kita buat ID spesialis. Nah, kita pakai logical. Kok ini nih, bentar, tidak mengganti. Ini pakai 20. Ini tukar, kita pakai primary. Kita apply, kita tambahkan lagi atau lagi. Nah, kita buat nama spesialis. Nah, kita pakai logical juga ya teman-teman. Nah, kita pakai varchar, kita sudah pakai authority, apply, selesai. Nah, keempat tabel ini sudah data dokter, ada spesialis, ada pasien. Nah, ini sudah periksa. Nah, jadi kita lanjutkan untuk buat tabel periksa. Nah, tabel periksa ini agak besar dikit. Nah, oke. Tabel periksa. Kita atributnya kita tambah seperti tadi. Caranya itu ini ID jelek periksa. Oke, kita pakai logical, kita pakai varchar. Ini primary key, kita apply. Yang kedua itu ID dokter. ID dokter. Oke. Ntar. Oke, ntar kita pakai tetap ya guys, tetap itu kita pakai varchar juga. Nah, di sini kita pakai 20 karena ini di dokter. Oke, kita tetap primary ID. Sebenarnya ini masuk ke ID. Nah, bentar. Oke. Oke, nah. Bentar. Saya lupa. Nah, pada dokter ini kan kita varcharnya udah varchar, logical, terus yang sisnya 20. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini kita pakai primary. Oke, nah di sini kan kita sudah ada itu ya guys ya. Jadi kita gunakan pada ID dokter ini kan ada diperiksa, ada di dokter. Nah, itu pada ini kita pakai kan
kita kan for K. Nah, ini kita ambil dokter ID Mandariti. Nah, kita pakai Mandariti. Nah, kita pakai Mandariti. Terus kita tambahkan lagi ID pasien. Oke, ini juga sama, kita pakai varchar. Kita pakai size 20. Kita unit yang kita care, kita Mandariti. Nah, oke, kita apply, kita tambahkan, kita buat lagi. Nah, ini kita buat ruangan, ID ruangan. Nah, di ruangan tetap logikal karena kita membuat yang awal kita pakai varchar semua. Ini 20 care. Nah, untuk ID ruangan tetap kita pakai Mandariti. Nah, karena pemeriksaan itu pasti dilakukan di suatu ruangan. Nah, oke. Nah, kita buat lagi penyakit. Oke, sebentar. Nah, kita buat penyakit. Atribut penyakit itu ada logika, ada voucher. Oke, 20. Oke, Mandariti kita apply satu lagi. Nah, ini tanggal masuk RS ya, RS itu rumah sakit. Kita pakai logical, kita tambahkan varchar. Oke, 20. Nah, ini kita Mandariti karena ini bukan itu. Oke, kita kan tinggal kita oke aja. Kita oke, salah. Nah, jika sudah itu kita hubungkan, kita kata dulu. Nah, ini adalah tabel utamanya. Nah, lalu ada di sini ini tabel ruangan, tabel pasien, spesialis. Oke, nah cara menghubungkannya itu bagaimana? Nah, kita menghubungkan lewat ini. Nah, ini tekan tuh. Susah. Oke. Nah, lalu terus kita ambil lagi. Kebalik kita undur dulu. Delete. Salah. Ini salah arah. Tidak masalah gabung karena satu tujuan juga. Oke. Nah, kayaknya ini jelek. Kita benerin dulu. Kita delete dulu. Kita rapikan. Nggak bisa nomor satu gini. Oke, nah lalu ini di sini.
kurang lebihnya untuk YRD-nya itu seperti ini ya. Lalu kita ke model baru untuk relation-nya. Oke, Oke, nah kita buat relation-nya, tabel relation-nya dulu. Nah, ini kita salah. Kita klik aja. Nah, kita ada yang tabel relation. Nah, ini tinggal kita kecilin dulu. Kita naikin. Nah, ini kita tekan engineer. Oke, nah tabel relation kita sudah jadi ya. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Nah, oke, ntar. Nah, ini ada tabel pasien yang berhubung. Nah, ini kan, nah ini dari tabel pasien ini lari ke pasien, ke ruangan. Nah, dokter ini kan, ini nanti merujuk ke spesialis apa. Nah, bisa dilihat yang spesialis. Nah, oke. Nah, untuk ruangan ini, nah kita bisa lihat. Nah, ini sudah lengkap, ini belum putih. Nah, kita masuk. Kita lihat cek data, kita cek di pasien, cek ruangan, cek tabel dokter, tabel spesialis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini logonya, ini logo spesialisnya. Cukup sekian dari penjelasan saya dan percobaan saya kali ini. Saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.